Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan ya di tengah kesibukan kita masing-masing. Dan kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan tentang wajibnya menuntut ilmu ya dalam kondisi apapun ya. Dan kita tahu bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tentunya mencakup juga muslimah ya. Namun perasaan wajib ini memang kurang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin ya. Sehingga semangat untuk menuntut ilmu tidak besar ya. Karena tadi mungkin merasa ilmu bukanlah suatu kebutuhan yang sangat besar dalam kehidupan atau kurang mengagungkan ilmu. Oleh karenanya agar kita bisa semangat menuntut ilmu, kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya ya. Sebagaimana kita sholat kita harus semangat ya. Kemudian umrah terkadang kita semangat mengumpulkan uang untuk bisa umrah. Kita pun semangat untuk bisa mengumpulkan uang untuk bisa berhaji ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Kita semangat untuk bersedekah, semangat. Harusnya kita pun semangat untuk menuntut ilmu. Nah, untuk menghadirkan semangat tersebut ya, maka kita harus tahu bahwasanya ilmu itu agung ya. Agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga agung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu antum sering mendengar tentang hadis-hadis tentang keutamaan ilmu, demikian juga ayat-ayat tentang agungnya menuntut ilmu. Tapi tidak apa-apa, saya akan sebutkan sebagian ya untuk mengingatkan kita kembali akan pentingnya kita menuntut ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ya menyebut ilmu dengan jihad ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kata Allah, wahai Rasulullah, berjihadlah melawan mereka orang-orang kafir bihi bil Quran, itu dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Di sini kata para ulama, ayat ini turun di fase Makkiyah. Fase Makkiyah itu belum disyariatkan jihad. Rasulullah SAW masih di Mekah dan para sahabat masih diintimidasi oleh orang kafir Quraisy. Tetapi Allah menyuruh Nabi berjihad melawan orang-orang kafir Quraisy. Jihadnya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran kepada mereka, dengan berargumentasi dengan mereka. Karena belum disyariatkan jihad dengan pedang. Tetapi Nabi Allah Subhanahu wa taala menampakkan berdakwah tersebut dengan ilmu tersebut dengan jihad, bahkan jihad dan kabira, jihad yang besar, jihad yang besar. Oleh karenanya berdakwah kemudian menuntut ilmu dan mengajarkannya, menegakkan hujjah, argumentasi itu adalah bentuk jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah juga berfirman, dan ini berlaku pada setiap saat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, jihadlah kepada orang kafir dan berjihadlah kepada orang munafik ya. Dan sikaplah keras kepada mereka. Kalau jihad melawan orang kafir ya, terbayang bagi kita adalah mengangkat senjata berperang jika terjadi peperangan. Tapi bagaimana jihad melawan orang munafik? Jihad melawan orang munafik tidak mungkin dengan pedang. Tidak mungkin dengan pedang, karena orang munafik mereka tidak boleh dibunuh ya. Mereka orang munafik, KTP-nya Islam, maka dalam syariat Islam mereka dihukumi sebagaimana seorang Islam. Adapun rahasia hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sering bikin isu, mereka sering bikin syubhat, mereka sering bikin masalah sebagaimana apa yang dilakukan orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering bikin isu, sering bikin tuduhan, senang kalau kaum muslimin kalah, sering menjatuhkan Islam dan yang lainnya. Ini sering dilakukan orang munafik. Maka Nabi disuruh untuk berjihad melawan mereka, berjihad orang munafik. Jihadnya dengan apa? Tidak lain kecuali dengan ilmu. Jahidul kuffar wal munafiqin. Berjihadlah dengan orang munafik dengan apa? Dengan ilmu. Berarti
berdakwah dengan ilmu, ilmu dipandang sebagai jihad oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ilmu digandengkan dengan jihad di di akhir-akhir surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seluruh kaum mukminin untuk seluruhnya berjihad, jangan. Hendaknya dari setiap firqah ada sekelompok orang dari mereka liyatafaqahu fid din, untuk ilmu. Fungsinya apa? Untuk memperingatkan mereka idza raja'u ilaihim, kalau mereka pulang dari jihad maka ada yang mengajari la'allahum yahdharun, agar mereka waspada. Jadi di sini Allah menyebutkan jihad dengan pedang, dengan tafaqquh fid din, dengan belajar. Dua-duanya diperlukan dalam agama, ya. Maka kita sebagaimana kita tahu bahwasanya jihad bisa dengan dua, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kita tahu jihad bisinan wa jihad bil lisan. Kata para ulama jihad ada dua, jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan, ya, dengan lisan. Dan zaman sekarang di zaman perdamaian, adanya PBB dan yang lainnya, untuk adanya jihad dengan pedang, dengan senjata agak sulit sekarang. Adapun sebagian jihad pun tidak syar'i, tidak memenuhi persyaratan jihad, ya. Tetapi kalau jihad dengan lisan terus berjalan sampai sekarang. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita yang ada di negara-negara kafir, di Australia, di Amerika, di Inggris, di negara-negara di Jepang, mereka berjihad dengan tulisan, dengan dakwah agar orang-orang bisa mengenal Islam. Dan sekarang lebih efektif orang mengenal Islam adalah dengan tulisan-tulisan, dengan dakwah yang disampaikan kepada mereka. Oleh karenanya tidak diragukan bahwasanya menuntut ilmu adalah seorang sedang berjihad. Dia menuntut ilmu, dia berjihad, dia mendakwahkan, dia berjihad. Apalagi di zaman sekarang yang lebih orang condong kepada berdakwah, berjihad dengan ilmu, bukan dengan pedang lagi. Sekarang mungkin zamannya belum, ya. Nanti suatu saat mungkin ada perang dengan jihad, itu kita tidak bisa menutup kemungkinan. Tapi zaman sekarang, kita bicara zaman sekarang, di mana zaman perdamaian, di mana negara-negara Islam, negara-negara kafir mengadakan perjanjian damai, maka yang ada sekarang adalah jihad dengan lisan, ya. Oleh karenanya, dan terkadang jihad dengan lisan ini lebih efektif. Oleh karenanya ketika Nabi SAW masuk dalam perjanjian Hudaybiyah bersama orang kafir, justru di situ banyak yang masuk Islam, ya. Kita tahu Nabi SAW berdakwah dari tahun kenabian sampai 13 tahun di kota Mekah. Kemudian Nabi berhijrah sampai pada tahun 5 Hijriah, yaitu sekitar 13 tambah 5 itu sekitar 18 tahun, ya. Kemudian tahun 6 Hijriah, ketika tahun 5 Hijriah pasukan perang kaum muslimin paling berapa? 2000, 3000 lah, sedikit, enggak banyak. Begitu tahun ke-6 terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian tahun ke-8 orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian sehingga terjadi Nabi ingin menyerang kota Mekah. Waktu itu pasukan kaum muslimin sudah berapa? Sudah sekitar 10.000. Sudah sekitar 10.000. Berarti dalam masa 2 tahun kurang tersebut masuk Islam ada sekitar 6.000 7.000 orang. Dengan apa? Dengan mereka berinteraksi antara orang Islam dengan orang musyrikin, kemudian orang-orang Islam mendakwahi dengan lisan mereka, dengan akhlak mereka, akhirnya banyak yang masuk Islam. Maksud saya, ilmu tidak bisa dianggap ringan karena dianggap sebagai jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sampai sekarang para ulama berfatwa, kalau ada harta zakat, kita tahu zakat mustahiqin, penerima zakat ada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kata Allah, sedekah itu diberi kepada fakir, miskin, kemudian mu'allafah qulubuhum, amil zakat, kemudian di antaranya adalah wal gharimin, kemudian orang yang berhutang, kemudian para budak. Kemudian kata Allah, wa ibnis sabil wa fi sabilillah, dan di antaranya adalah fi sabilillah, itu orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara fatwa para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lain, yang berhak menerima zakat mestinya para dai. Para dai. Kenapa? Dianggap fisabilillah. Ya. Di antara juga yang dianggap menerima zakat misalnya adalah para penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Kenapa mereka berhak menerima zakat? Karena nuntut ilmu dianggap sebagai
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud saya agar kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya menuntut ilmu ini bukan perkara ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di atas orang yang beriman. Jadi orang beriman diangkat derajatnya. Nah, ada lagi orang beriman yang spesial, yaitu beriman dan berilmu. Derajatnya lebih diangkat lagi beberapa derajat di atas orang beriman. Jadi orang beriman di atas orang hanya tidak beriman, dan orang yang beriman plus ilmu berapa derajat di atas orang yang hanya sekedar beriman. Sebagaimana kita tahu bahwasanya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan orang yang memiliki ilmu seperti rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang seperti orang yang ahli ibadah. Jadi satu rembulan mengalahkan ribuan bintang, satu orang alim mengalahkan ribuan ahli ibadah namun tidak memiliki ilmu. Ini saya ingin ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Bagaimana tidak ibadah? Allah sangat mencintai ibadah tersebut, ya. Oleh karenanya Nabi Musa rela berjalan, ya, untuk mencari Nabi Khadir, ya. Bahkan Nabi Musa berkata, "Au amdiya hukuba," meskipun harus berjalan puluhan tahun enggak peduli, aku ingin cari ilmu. Bayangkan Nabi Musa rihlah meninggalkan kaumnya, dia seorang pemimpin di situ, dia harus meninggalkan untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir, dan dia berkata, "Au amdiya hukuba," dan aku tidak peduli meskipun harus berjalan puluhan tahun, ya. Baik. Kita bicara tentang kondisi kita sekarang, ya. Kondisi kita sekarang. Tentu tidak semua menuntut ilmu harus jadi ustadz, ya. Kita tahu sebagaimana zaman dahulu juga, ya. Di zaman dahulu juga ada ulama, ada orang awam, ya. Demikian juga di zaman para sahabat, ya. Di antara mereka ada yang benar-benar menjadi para ulama, para sahabat. Ada yang para sahabat yang punya ilmu tapi tidak sampai pada derajat para sahabat yang hebat-hebat ilmu mereka. Tapi semua nuntut ilmu. Oleh karenanya kita tahu di zaman sahabat, ya, mereka bekerja sebagaimana kita zaman sekarang. Kita kerja sekarang berbeda, tapi mereka juga dulu bekerja. Di antara mereka ada yang berdagang, di antara mereka ada yang berkebun, ya. Di antara mereka ada yang harus pergi bersafar jauh ke negeri Syam atau ke negeri Yaman dalam rangka berdagang. Artinya para sahabat bekerja, ya. Di antara mereka ada yang jadi budak, ya. Di antara mereka ada yang bekerja di kebun orang lain. Jadi maksud saya, mereka bekerja, mereka bukannya tidak bekerja. Tetapi pekerjaan yang mereka lakukan semua itu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Mereka tetap menggabungkan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, ya. Jangan sampai kita hanya memperhatikan nafkah kepada keluarga sehingga menuntut ilmu kita abaikan. Kenapa para sahabat tetap menuntut ilmu? Karena mereka sadar menuntut ilmu hukumnya wajib. Mereka sadar menuntut ilmu hukumnya wajib. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat bab tentang bab at-tanawub fil ilm, bab tentang bergantian, ya, dalam menuntut ilmu. Di situ Imam Bukhari membawakan hadis tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang di mana beliau bergantian menuntut ilmu sama kawannya atau sama tetangganya. Sehari Umar kerja, maka kawannya menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di malam hari mereka ketemu, maka share ilmu, ya. Demikian juga pada keesokan harinya kesebaliknya. Umar yang menuntut ilmu, kawannya yang bekerja. Nanti malam-malam mereka ketemu lagi, kemudian share ilmu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Artinya ini menunjukkan mereka bukannya orang-orang yang cuma nongkrong di masjid, tidak. Tapi mereka bekerja. Mereka bekerja, ya. Namun pekerjaan yang mereka lakukan tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu. Ada sesekali mereka fokus, ya, untuk benar-benar menghabiskan waktu mereka untuk menuntut ilmu. Contoh, siapa? Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu taala anhu, yang ingin mencari satu hadis, kemudian dia pun menyiapkan kendaraannya, tunggangannya, kemudian dia bersafar sebulan untuk ketemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu untuk mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama, inilah rihlah dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya. Ya, maka mereka semangat menuntut ilmu, dan itu diteruskan oleh para ulama, dan sampai sekarang orang juga berangkat ke sana, berangkat kemari dalam menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya. Baik, kita akan sebutkan beberapa contoh semangat, ya,
Kita tidak seperti mereka, tapi kita sebutkan agar kita termotivasi meskipun tidak bisa sampai seperti mereka. Ya. Sudah kita sebutkan tadi bagaimana semangat untuk ilmu seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sampai rela berjalan bersama muridnya Yusha bin Nun. Kemudian dia berkata, "Au amdiya hukuba." Aku akan terus mencari Khadir meskipun harus berjalan puluhan tahun. Dia tadi Jabir bin Abdullah bersafar 1 bulan hanya rangka untuk mencapai 1 hadis. 1 bulan pergi, 1 bulan balik. 2 bulan bayangkan untuk mendengar 1 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergantian dengan tetangganya. Sehari kerja, sehari ngaji sama Nabi, besoknya kerja, lusanya ngaji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian malam hari mereka bertemu untuk sharing ilmu dan ini menunjukkan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Contohnya kalau kita mau lihat sahabat yang lebih semangat lagi seperti siapa? Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkhususkan waktunya untuk menuntut ilmu ya. Sampai sering kelaparan. Para sahabat ada yang bekerja di kebun, ada yang bekerja di berdagang. Sementara Abu Hurairah dia terlambat ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terlambat ketemu Nabi sekitar pulang Khaybar sehingga dia bersama Nabi cuma mungkin 3 tahun kurang lebih, 3 tahun 4 tahun kurang lebih. Sehingga dia tahu dia telah terlambat maka dia fokus untuk ilmu. Maka dia menuntut ilmu sampai kelaparan, sampai dia pernah jatuh pingsan gara-gara kelaparan ya. Sampai dia menanti Abu Bakar lewat supaya diajak makan siang, Umar lewat supaya dia sampai ketemu Nabi, Nabi ajak dia untuk makan. Jadi kelaparan dalam rangka menuntut ilmu ya. Ini masing-masing sahabat punya ijtihad sendiri-sendiri ya. Kemudian bagaimana Abdullah bin Amr bin As, dia menulis segala sesuatu ya, menulis segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat semangat menuntut ilmu. Tadi Jabir bin Abdullah harus bersafar sampai pulang balik 2 bulan dalam rangka untuk mendengar 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan beliau, ternyata beliau berjalan sampai sekitar belasan ribu kilo, entah 11.000, 12.000, 13.000 kilo dalam rangka mencari hadis, berpindah dari satu kota ke kota berikutnya, Bayangkan, tidak menetap pada satu kota ya. Berat, bukan gampang ya. Bukan gampang seorang berpindah satu kota, pindah kota berikutnya sampai entah berapa tahun dalam rangka menuntut ilmu. Semua uang Imam Bukhari habis ya. Kebetulan itu kayak ayahnya orang kaya, maka hartanya diinfakkan agar Bukhari rahimahullahu taala bisa menuntut ilmu. Maka benarlah perkataan para ulama, man talabal hadis aflas. Barang siapa mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bangkrut. Sampai seperti Imam Bukhari sampai makan rumput-rumputan gara-gara untuk menuntut ilmu. Luar biasa bagaimana para ulama, ya. Kemudian sebagaimana ya disebutkan ya bagaimana para ulama begitu sabar dalam menuntut ilmu ya. Contoh Ibnu Thahir Al-Maqdisi rahimahullahu taala ya. Beliau berkata, "Bultud dama fi talabil hadis marratain." Aku sampai kencing darah. Bultud dama, aku sampai kencing darah 2 kali dalam rangka mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marratan fi Baghdad, sekali aku kencing darah di Baghdad, wa marratan fi Makkah, sekali aku kencing darah tatkala di Mekah. Kenapa kata beliau? Kuntu amshi hafiyan fil har falahiqani dzalik. Aku berjalan tidak pakai sendal waktu itu, mungkin dalam kondisi tertentu, mungkin sendalnya putus entah apa, jalan di panas yang sangat panas, akhirnya aku ditimpa dengan hal tersebut ya. Kemudian beliau berkata juga, wa ma raqibtu dabatan qad fi talabil hadis. Aku tidak pernah naik tunggangan. Mungkin dia bukan orang berada ya, harus jalan kaki untuk menuntut ilmu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian beliau berkata, wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri ya. Wa ma sa'altu fi hali talabi ahadan abadan kuntu aisyu ala ma ya'ti. Aku memikul buku-buku di atas punggungku dan aku tidak pernah minta kepada seorang pun. Aku makan apa yang datang kepadaku ya. Ini contoh bagaimana para salaf dahulu mereka begitu semangat untuk ilmu ya. Sampai disebut dalam, saya lupa sahabat siapa yang para salaf yang dia kemudian tidak sempat makan sehingga akhirnya hanya sempat membeli ikan tersebut akhirnya tidak sempat dimakan sampai akhirnya agak basi kemudian dimakan karena kurangnya waktu ya, semangatnya mereka untuk menuntut ilmu ya. Demikian juga At-Tibrizi Ibn al-Khatib ya. Dia pernah ya mendapatkan satu nuskah Tahdzibul Lughah lil Azhari, itu satu buku kamus, semacam kamus karangan Al-Azhari ya, dan itu buku yang berjilid-jilid ya. Maka dia ingin menuntut ilmu dari seorang
ulama yang bernama Abul Ala Al-Ma'arri. Ya, maka dia pun berjalan ya menuju ke kota Al-Ma'arrah ya. Kemudian dia memikul bukunya tersebut. Dia bawa buku tersebut berjilid-jilid zaman dulu, apalagi kertas tebal kemudian tulisannya besar-besar. Maka dia pun memikul buku tersebut dan dia tidak naik tunggangan. Sampai akhirnya keringatnya bercucuran, ya, bercucuran sampai membasahi buku-bukunya. Ya, sampai dikatakan buku-buku yang pernah dia pikul tersebut sekarang ada di suatu tempat di Baghdad, di wakaf, bukunya masih ada buku tersebut. Kalau orang yang tidak ngerti lihat buku tersebut, menyangka buku ini pernah tenggelam atau di sungai karena sudah penuh dengan ternyata itu keringatnya orang alim tersebut yang dia memikul buku-buku dalam rangka untuk menuntut ilmu ke tempat-tempat yang lain. Artinya cerita seperti ini sangat sangat banyak kalau kita membandingkan diri kita dengan mereka, maka tentu sangat jauh ya. Sangat jauh sekali. Ya, saya tidak usah bicara tentang tingkatan kawan-kawan ya. Saya bicara tentang kita sebagai ustadz, mau dibandingkan dengan para ulama tentu sangat jauh berbeda. Oleh karenanya ilmu mereka sangat berkah. Karena mereka ilmu dengan perjuangan, dengan keikhlasan, dengan kekurangan ya. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ilmu tersebar, kemudahan dimudahkan ya, tetapi terasa kurang berkah. Terasa kurang berkah. Kesalahan bukan dari ilmunya, tapi kesalahan pada dari diri kita, para duat, para penuntut ilmu ya. Tidak sebagaimana dahulu para salaf, mereka ilmu dengan sangat luar biasa. Tapi ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan ini sebagai untuk menanamkan dalam benak kita bahwa ilmu itu ibadah. Ilmu adalah ibadah. Kalau ilmu itu bukan ibadah, kenapa para nabi seperti Nabi Musa tadi, kenapa para sahabat sampai berjuang seperti itu? Karena mereka tahu ini adalah ibadah. Setiap kita duduk, kita mendengar, kita memperhatikan, kita memahami, dapat pahala. Ya, sama seperti antum masuk di majelis zikir, antum berzikir dapat pahala. Antum majelis ilmu juga majelis zikir, ya. Ya, dapat pahala. Ya. Bagaimana malaikat hadir dalam majelis ilmu dan terlalu banyak dalil ya. Jadi tatkala kita tahu ini ibadah, maka kita akan semangat. Kita akan semangat. Bukan berarti kita menuntut ilmu kemudian meninggalkan pekerjaan, melalaikan anak istri, tidak ya. Saya katakan tadi para sahabat juga mereka bekerja, tetapi mereka punya waktu untuk menuntut ilmu karena mereka tahu itu kebutuhan mereka tahu itu adalah suatu kewajiban. Nah, itu yang kadang-kadang tidak hadir dalam diri kita. Kita tidak merasa ini kebutuhan, kita tidak merasa ini sebagai suatu kewajiban. Kita hanya sekedar ya kalau ada waktu kita sisihkan, kalau enggak ya sudah ya. Kita tidak menyengajakan diri kita untuk menuntut ilmu ya dan seterusnya. Taib. Ini hal yang disebutkan, yang saya sebutkan, judul yang saya sampai kepada saya, wajibnya menuntut ilmu meskipun corona menghadang. Ya, corona tidak menghadang sama sekali ya. Alhamdulillah, bukan suatu hal yang repot ya. Kalau kita lihat bagaimana, kita enggak bicara tentang zaman salaf, kita bicara zaman sekarang. Sebagian kawan-kawan hidup di kota yang di situ ada peperangan, mereka bisa nuntut ilmu. Mereka bisa nuntut ilmu, ya. Dalam ada perang, nuntut ilmu sambil nuntut ilmu terdengar suara tembak-tembakan. Ini terjadi sebagian kawan-kawan ya. Kalau kita dengar cita-cita kawan-kawan dari luar negeri yang teman-teman saya di Madinah, mereka cerita mereka belajar sambil terdengar suara tembakan, itu biasa. Kenapa corona enggak? Ya corona di rumah masih bisa nuntut ilmu, alhamdulillah masih bisa lewat Zoom, bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook ya. Bisa grup WhatsApp dan banyak hal yang bisa kita nuntut ilmu. Jadi sebenarnya corona bukan halangan sama sekali ya. Ya mungkin waktunya tidak sebanyak dahulu ketika dalam kondisi nyaman karena kita punya konsentrasi untuk mencari nafkah yang memang sekarang agak kurang. Tapi intinya sebenarnya halangan tidak besar. Kita lihat sebagian orang seperti teman-teman di Rusia dulu. Bagaimana mereka menuntut ilmu? Mereka sembunyi-sembunyi. Membaca Al-Quran bagaimana susah, mereka harus diam-diam, tidak boleh ketahuan baca Al-Quran, mereka harus jalan diam-diam. Terkadang sebagian mata mereka harus ditutup supaya sampai ke tempat mereka menuntut ilmu. Ini terjadi. Sebagaimana zaman Nabi SAW ketika di fase Makkah, Nabi mengumpulkan para sahabat belajar di Darul Arqam, sebuah rumah yang mereka tempat berkumpul, kemudian Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya. Maksud saya dalam kondisi-kondisi berat seperti saja, saudara-saudara kita masih bisa menuntut ilmu. Saudara-saudara kita di zaman Rusia ketika masih parah ya, mereka masih bisa hafal Quran. Ya, Allah masih menjaga mereka ya, semangat ya. Ya, dan halangan luar biasa, ketahuan bisa dibunuh ya. Ketahuan bisa dibunuh ya. Dan itu banyak ya, maksudnya kondisi-kondisi seperti itu namun tidak menghalangi
mereka untuk menuntut ilmu. Apalagi sekedar corona ya. Ya tentu sama sekali sebenarnya ini bukan penghalang ya. Maka justru kita dianugerahi banyak waktu luang di musim corona ini. Yang waktu luang tersebut bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Kita ya di balik musibah ada hikmah. Ya. Alhamdulillah di musim corona mungkin kita bisa belajar buku ini, bisa menghafalkan beberapa surat, bisa menghafal beberapa ayat. Harusnya kita manfaatkan waktu tersebut. Taib. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang belajar ilmu. Tidak banyak ya. Pertama, saya ingatkan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau tidak ikhlas percuma. Ya kita nuntut ilmu bukan sekedar ngumpul-ngumpul ya, bukan sekedar komunitas ya. Bukan sekedar supaya bisa call ustaz, enggak. Kita nuntut ilmu itu perkara sekunder atau yang ketiga. Yang pertama, yang primer adalah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita jahil, kita bodoh, nuntut ilmu agar kita punya ilmu, agar kita bisa melaksanakan kewajiban nuntut ilmu, agar kita bisa ibadah yang benar, agar kita bisa menasihati istri, bisa menasihati anak-anak, bisa menasihati orang tua, agar saya tidak sembarang ngomong, agar saya tidak sembarang nulis status, ya, agar saya bisa menjaga penglihatan saya, agar saya bisa menjaga pendengaran saya. Itu niatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kumpul-kumpul, bukan buat asik-asik, bukan ngobrol-ngobrol. Itu kedua, boleh enggak ada masalah, ya. Apalagi sekedar cari akhwat. Boleh enggak dilarang, tetapi tujuan utama adalah agar kita bisa menuntut ilmu, ibadah harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas percuma. Jangan nuntut ilmu supaya dipandang, jangan nuntut ilmu supaya diakui, jangan nuntut ilmu supaya dikatakan sudah hijrah dan yang enggak. Kita nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain bisa kemasukan riya, bisa kemasukan ujub, ilmu pun demikian. Kita haji umrah bisa kemasukan riya enggak? Bisa, rawan banget. Kita sedekah bisa kemasukan riya dan ujub enggak? Bisa, rawan banget. Nuntut ilmu juga demikian. Bisa kemasukan riya, bisa kemasukan ujub. Ya. Nuntut ilmu supaya kalau ngomong dihormati misalnya ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyujari fihi ulama wa yumari bihi sufaha wa liyasrifa wujuhan nas ilaih." Ya. Lam yarid raihal jannah, atau akan masuk neraka ya. Atau kamu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu mengatakan barang siapa menuntut ilmu dalam rangka untuk bisa berdampingan dengan para ulama, ya, supaya bisa, oh saya juga deretan ulama loh, saya juga deretan ustadz loh, ya. Kalau ada ustadz senior, ustadz junior, saya penuntut ilmu kibar, penuntut ilmu senior ya. Kenapa sering jalan sama ustadz, sering ngopi sama ustadz? Nggak ada, kita niat bukan seperti itu. Karena kita bahlul, kita belajar, ya. Tapi kalau niatnya untuk supaya bisa disetarakan dengan ulama, disetarakan dengan ustadz misalnya, auliyumari bisufa, dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh supaya nampak keilmuan saya, auliyasrifa bihi wujuhan nas, agar orang-orang semua saya jadi pusat perhatian, tampil ya, YouTube, kemudian ada yang ini, kemudian macam-macam bergaya supaya orang semua perhatian sama saya. Maka orang seperti ini terancam dengan neraka jahanam ya, neraka jahanam. Hati-hati ya. Kita nuntut ilmu bukan untuk diakui ya. Itu ilmu karena itu kewajiban. Kita berdakwah juga bukan untuk diakui saya hebat daripada yang lainnya. Saya yang bahas ini dia tidak bisa bahas, saya bisa bahas ini. Enggak. Anugerah Allah berikan. Allah berikan Anda kepada kemampuan. Allah berikan Anda kemampuan, sampaikan apa yang Anda mampu, ini tugas ya. Sampaikan. Balighu nasi walau balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat ya. Oleh karenanya ada suatu perkataan dari seorang salaf ya, seorang ulama yang menakjubkan saya, yaitu Abul Hasan Al-Qattan rahimahullah. Dia berkata, "Asabtu bi basari wa adhunnu anni uqibtu bi kathrati kalami ayyam ar-rihlah." Ya. Atau usibtu bi basari wa adhunnu anni uqibtu bi kathrati kalami ayyam ar-rihlah. Kata beliau, aku ada suatu penyakit menimpa mataku, ya. Aku menyangka penyakit tersebut yang mana perkiraanku karena aku dihukum oleh Allah karena terlalu banyak ngomong ketika sedang dalam perjalanan. Az-Zahabi rahimahullah ketika menukil perkataan Abul Hasan Al-Qattan, beliau berkata, dia mentaklik, mengomentari, beliau berkata, "Shadaqa wallah." Ya, sungguh benar demi Allah dia, yaitu Abul Hasan Al-Qattan. "Faqad kanu ma'a husnil qasdi wa sihhatin niyyah ghaliban yuhafizuna minal kalam
wa idharil ma'rifah. Dahulu mereka para salaf dahulu mereka sudah husnul qasdi, niat mereka benar, tujuan yang benar, wasihatun niyyah, secara umum niat mereka juga lurus. Selain itu yakhafuna minal kalam, mereka takut ngomong, banyak ngomong, wa idharil ma'rifah, ingin menunjukkan hebat ya, menunjukkan kehebatan. Artinya mereka ketika berbicara pun mereka perhatikan ini cara ilmu ya. Cara ilmu kemudian menyampaikan ilmu di hadapan yang lain. Terkadang ada niat yang tidak beres untuk menunjukkan kejagoan dalam ilmu, kejagoan dalam bidang ini, ilmu tertentu, kejagoan dalam ilmu yang orang lain mungkin tidak bisa. Kadang-kadang niat-niat seperti itu niat-niat buruk dan itu merusak orang tatkala menuntut ilmu ya. Ya ini perhatian terutama bagi orang yang memiliki ilmu yang banyak. Yang sebelum menuntut ilmu harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya membuat orang terpukau ketika kita berbicara tentang ilmu ya. Sebagaimana saya pernah sampaikan juga tentang Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya, maka dia jelaskan ilmu dengan detail. Ketika dia berkumpul dengan para ulama semisalnya, kemudian ada satu permasalahan dan muridnya hadir, dia diam, dia tidak bicara. Padahal dia mampu untuk berbicara. Ketika dia pulang, maka muridnya tanya, "Ya guru kami, kenapa Anda tidak berkomentar tadi? Seperti sebagaimana Anda komentar tatkala di hadapan kami." Maka Ibnu Rajab berkata, "Waktu saya bersama kalian itu majelis ilmu, majelis lillah karena Allah. Adapun itu tadi saya kumpul sama yang lain di depan, mungkin di depan umara, di depan itu majelis dunia." Maka dia tidak mau menampilkan dirinya. Lihat bagaimana para ulama. Masalah niat ini sangat penting. Kita enggak tahu alam, banyak orang muncul di YouTube, saya muncul di YouTube, niatnya karena apa? Allah yang lebih tahu ya. Kita tidak bicara orang, tapi kita hanya perhatikan diri kita ya. Perhatikan diri kita. Ingin sama ustaz supaya kemudian disorting dan yang lainnya. Tapi niatnya apa Anda? Niat karena Allah, alhamdulillah. Perbaiki niat. Kita tidak menuduh, tapi kita bicara tentang diri kita agar kita waspada. Demikian juga misalnya Ali bin Bakkar Al-Basri, beliau berkata, "La an alqa syaitana ahabbu ilayya min an alqa Hudzaifah al-Mar'ashi. Akhafu an atasanna lahu fa asqutu min ainillahi ta'ala." Kata Ali bin Bakkar Al-Basri, dia berkata, lebih baik aku ketemu dengan syaitan. Lebih aku sukai daripada ketemu dengan Hudzaifah Al-Mar'ashi. Siapa Hudzaifah Al-Mar'ashi ini? Apakah dia lebih syaitan daripada syaitan? Kenapa ditakuti? Ini orang baik Hudzaifah Al-Mar'ashi. Cuma dia mengatakan apa? Kenapa saya lebih suka ketemu syaitan daripada ketemu Hudzaifah Al-Mar'ashi? Akhafu an atasanna alahu fa asqutu min ainillahi ta'ala. Aku khawatir aku ketika ketemu dia, aku riya, yaitu buat-buat, ngomong dibuat-buat, berbuat dibuat-buat, menyikapi dibuat-buat sehingga aku pun jatuh di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala. Karena aku melakukannya riya, karena ingin dipuji, karena ingin dipandang. Ya, sampai seperti itu bagaimana para salaf benar-benar mereka memperhatikan gerak-gerik niat mereka. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ya tanda-tanda kecelakaan ya bagi orang yang salah niat dalam menuntut ilmu. Hati-hati jangan sampai saya atau antum sekalian seperti itu ya. Di antara tanda-tanda orang-orang celaka dalam menuntut ilmu. Jadi ada orang yang bahagia menuntut ilmu, ada orang celaka menuntut ilmu. Bagaimana tanda-tanda orang yang celaka? Itu salah niatnya. Kata Ibnu Qayyim di antaranya kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi. Semakin tambah ilmu semakin sombong, semakin angkuh. Semakin dekat sama ustaz semakin semakin ya nuntut ilmu, semakin banyak ikut pengajian, semakin merasa hebat ya. Ya. Semakin sombong ya. Kemudian kullama zida fi ilmi zida fi fakhrihi, semakin tambah ilmunya semakin angkuh. Wa ihtiqarihi linnas, semakin merendahkan orang lain. Ya. Dan kita itu bukan untuk merendahkan orang lain. Ya saya sampai katakan kalau kita misalnya bisa ngajar buku yang pelik ya. Misalnya kita ngajar buku tentang ilmu bahasa yang tinggi. Kemudian ada kawan kita yang cuma bisa ngajar Al-Fatihah, ya kita jangan hina dia. Ya, dia punya kemampuan, alhamdulillah. Kita enggak tahu lebih ikhlas kita atau dia. Kita enggak tahu pahalanya mana, lebih besar kita atau besar dia. Kita enggak tahu. Tapi Allah berikan Anda kemampuan untuk bisa memahami buku-buku yang sulit, buku yang pelik, fikih tertentu, kemudian ilmu akidah tertentu, ilmu apa. Kemudian ada saudara Anda yang cuma bisa baca ngajarin Al-Fatihah misalnya, ngajar tajwid, maka tidak usah. Kita ilmu tinggi bukan untuk merendahkan orang lain. Ya, kalau ada orang punya ilmu semakin tinggi, semakin mendengar apa itu ngajar apa itu ini apa ya, sudah itu. Itu celaka, orang celaka ya. Ya. Sampai kalau ada seorang kemudian dia semakin tambah ilmu, dia tidak mau terima nasihat orang lain. Kenapa? Dia merasa dia segala sesuatu dia sudah tahu. Ya. Ya.
Lalu kita orang kita bilang, ya akhi, kita kalau salah kita saling menasihati. Dia nggak mau dinasihati, maunya nasihati kita. Kita sendiri nggak mau. Ya seakan-akan dia lolos daripada kesalahan. Ya, ya seperti ini orang yang celaka dalam menuntut ilmu. Ya, tidak mau ditegur kesalahannya. Ya, dia merasa dirinya pasti benar, tidak mau diperbaiki kesalahannya. Ya, kalau ada yang menemukan kesalahan dia marah sama sekali. Ya, ini adalah orang yang celaka, yang merasa tinggi, merasa besar karena ilmu yang dia dapatkan, dan ini kesalahan dari siapa? Dari niat dia ketika menuntut ilmu, ya. Oleh karena hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kita perhatikan, menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatkala bagaimana adab kita menuntut ilmu? Di sini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa syarat atau adab dalam menuntut ilmu. Saya akan sebutkan secara ringkas. Kata Imam Syafi'i, "Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittah." Wahai saudaraku, kau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an maknuniha bi bayanin. Saya akan jelaskan tentang 6 perkara tersebut. Maka perhatikanlah. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Kata beliau, yang pertama kecerdasan, butuh kecerdasan. Hirs, kedua semangat. Semangat ilmu ini ibadah, semangat. Ijtihad, sungguh-sungguh. Bukan cuma semangat tapi enggak sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Wa bulghah, butuh biaya, ya. Wa irsyadi ustaz, harus butuh ustaz yang mengarahkan. Wa tuli zamanin, dan waktu yang panjang. Ya, tadi zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. 6 perkara. Kalau kita kumpulkan 6 perkara ini, maka insyaallah kita meraih ilmu. Yang pertama tadi apa? Cerdas, ya. Untuk ilmu harus berpikir, ya, cerdas, mikir, mengolah data, merangkum, ya. Ya. Hirs, semangat tentunya ya, nulis, semangat datang ke majelis ilmu. Kalau zaman sekarang zaman pandemi enggak ada hadir pengajian langsung, ya nonton YouTube, nonton Facebook yang kemudian berkaitan dengan ilmu. Ijtihad sungguh-sungguh, bulghah yaitu perlu biaya kuota. Zaman sekarang butuh kuota, butuh mungkin pena, ya, untuk menulis dan yang lainnya. Kemudian butuh bimbingan ustaz, ya, jangan hanya sekedar otodidak. Otodidak perlu suatu saat, tapi sampai tahapan tertentu baru kita otodidak. Asalnya kita butuh bimbingan. Ya, seperti saya pun asalnya saya ngaji sama para ulama. Setelah saya lulus, ya saya otodidak sekarang. Sesekali saya kontak dengan para ulama kalau ada kesulitan. Tapi otodidak ada waktunya, tapi bukan dari awal kita otodidak. Karena orang otodidak dia hanya menghabiskan waktunya. Kalau dia ketemu dengan ustadz yang baik, buku satu tebal itu mungkin bisa disampaikan ustadz dalam waktu 15 menit. Buku tebal, mungkin dia baca sendiri setengah mati. Ustadz, ini kesimpulan buku ini begini. Selesai. Sehingga dia hemat waktu. Butuh zaman dan butuh waktu yang panjang untuk bisa menuntut ilmu. Ya, ini harus diperhatikan, ya. Butuh waktu yang panjang. Ya. Contoh, Nu'aim al-Mujmir berguru kepada Abu Hurairah selama 20 tahun berturut-turut. Berguru kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu 20 tahun berturut-turut. Contohnya Abdullah bin Nafi' berguru kepada Imam Malik selama 35 tahun. 35 tahun. Berguru, benar-benar berguru, bukan cuma ngobrol doang. Benar-benar datang, nuntut ilmu, nulis, murajaah, diulang. 35 tahun. Bukan berarti dia enggak bekerja, dia bekerja. Nu'aim al-Mujmir juga bekerja, tapi ada waktu dia untuk nuntut ilmu. Maksud saya ini perkara bukan mustahil, bisa kita lakukan. Antum bisa lakukan. Antum kan punya pekerjaan. Ada waktu antum misalnya seminggu 2 kali menuntut ilmu. Dari A sampai Z menuntut ilmu. Fikih dari awal sampai akhir. Akidah dari awal sampai akhir. Buku tertentu habis, selesai. Ya. Oleh karenanya kita lanjut kepada perkara berikutnya, di antara adab menuntut ilmu adalah tadarruj. Tadarruj artinya bertahap. Ini poin yang sering ditinggalkan oleh kawan-kawan kita. Lihat, ada kawan-kawan sudah ngaji mungkin 10 tahun, ditanya tentang suatu ilmu dia enggak paham. Kenapa? Selama ini dia copot sana, copot sini, ikut ustaz sana, ikut sini, ikut ustaz sana, ikut sini. Tidak dilarang. Tetapi dia harus punya waktu yang di mana dia fokus. Ya. Bahkan saya katakan kepada ikhwan-ikhwan, kalau ikhwan ada tahu seorang penuntut ilmu, meskipun tidak terkenal, bukan ustaz medsos, tidak terkenal, tapi dia menguasai bidang tertentu, belajar sama dia meskipun nanti sesekali ingin tematik, ikut ustaz fulan. Tetapi untuk kita sendiri, kita butuh ilmu yang teratur. Misalnya ilmu fikih thaharah dari awal sampai akhir, ya. Ilmu kitab zakat dari awal sampai akhir, ya. Ilmu ini sampai akhir, ya. Ilmu-ilmu yang dengan kita belajar ilmu tersebut, maka akan terbina
pola pikir kita. Sehingga ketika kita ngaji setahun, kita kerasa sudah berubah, Masya Allah. Ya, bukan rasa sombong, tapi rasa ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Mulai otak kita, ilmu kita mulai tertata. Ketika kita menjelaskan kepada orang mulai teratur karena kita punya landasan-landasan ilmu. Nah, tapi kalau kita ngaji 10 tahun, 20 tahun kemudian hanya ngaji tematik sini, tematik sana, tematik sini, ngaji kitab baru 1-2 kali buyar, ngaji kitab sana lagi, buka kitab baru rame 1-2-3 kali buyar, kitab baru lagi ikut, sudah. Terus kapan mau bisa punya ilmu? Semuanya insya Allah ada pahalanya. Bukan berarti sia-sia, semuanya ada pahalanya. Tapi kan kita ingin waktu kita bermanfaat, maka belajarlah dengan tadarruj, ya. Yaitu tadarruj maksudnya bertahap kalau bahasa kita. Ini poin yang sering dilalaikan oleh kawan-kawan, ya. Ya, saya tidak menyalahkan secara total karena memang kawan-kawan mungkin ada yang baru ngaji, nanti futur, kemudian semangat lagi, nanti futur lagi, ya, agak repot memang. Tapi di antara hal yang membuat Anda selamat dari futur, nuntut ilmu secara bertahap. Nuntut ilmu secara bertahap itu menghilangkan kefuturan karena kita namanya ilmu itu dia punya kelezatan tersendiri. Orang sudah nuntut ilmu, dia penasaran, pengen terus tambah lagi. Anda berusaha dapatkan kelezatan tersebut. Sehingga ini menghalangi seorang untuk futur. Kenapa? Dia punya jadwal untuk ngaji. Dia punya jadwal untuk ngaji. Ya, oleh karenanya ini perkara penting nuntut ilmu dengan tadarruj, dengan bertahap. Ya. Cari ustadz-ustadz yang bahas dengan baik yang menurut kita bisa dipahami, kemudian teratur pembahasannya. Ya. Tematik oke, ya. Sini tematik, sana tematik. Sesekali itu sebagai penyemangat, ya. Sebagai penyemangat. Para ulama juga di Saudi juga demikian. Mereka punya kajian kitab, mereka juga punya kajian tematik untuk para orang-orang awam, untuk datang untuk semangat. Seperti beberapa ulama datang kota Madinah, enggak mungkin dia bikin pengajian berkesinambungan karena tinggalnya di Riyadh. Dia datang ke Madinah bikin kajian tematik, kita hadir semuanya, bertemu dengan para ulama. Ini oke. Tapi kalau kita hanya selalu yang kita cari tematik, oh ini bapak-bapak senang yang tema begini, ibu-ibu senang yang tema begini, ya. Terus ustadznya kebawa juga, ya senangnya begitu, ngikuti selera masyarakat, ya. Terus kapan kita mau membina masyarakat untuk berjalan sesuai dengan yang seharusnya? Kata Allah, walakin kunu rabbaniyin. Hendaknya kalian menjadi ulama-ulama rabbani. Apa ulama-ulama rabbani? Kata Ibnu Abbas, yaitu alladzina yudarrisun sigharil ilmi qabla kibarihi. Itu mengajarkan ilmu-ilmu yang bertahap sebelum ilmu besar, ya. Bertahap, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh, seorang ingin belajar buku akidah. Apa yang dia pelajari? Pertama, usul salasah. Usul salasah ini bukan berarti kajian sampai 1 tahun. Cari ustadz yang ngajar usul salasah 2-3 kali selesai. Ya, bukan usul salasah kemudian dibahas sampai setahun, kapan orang selesai? Qalil arba mungkin 1 pertemuan selesai kalau ustadznya memang semangat, kemudian dia bikin bagan, kemudian 1 pertemuan selesai. Artinya kemudian dia bisa murojaah, ya. Kemudian setelah itu kitab tauhid, ya. Saya aja ngajar kitab tauhid hampir 3 tahun, ya, dengan libur haji dan umrah dan yang lainnya dipotong. Ini total 3 tahun karena 66 bab, 65 atau 66 bab, ya. Dan alhamdulillah bisa selesai, ya. Kemudian nanti lanjut akidah wasithiyah entah sudah berapa lama saya sampaikan, ya. Cari kitab fikih dari kitab Thaharah di awal, terus lanjut cari. Kalau tidak bisa ada majelis, cari di YouTube. Cari ustadz yang kita percaya ilmunya, kita pelajari fikih dari dia secara teratur. Yang tidak terlalu detail-detail tapi bisa membina pola berpikir kita, ya. Tentunya yang semua ini kalau ingin mudah belajar bahasa Arab. Saya katakan ingin menghemat umur, ingin menghemat waktu, ingin cepat pintar belajar bahasa Arab, ya, sembari belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, jangan kemudian kita belajar misalnya sama dai yang dia ngajar misalnya kitab nikah 3 tahun, 4 tahun enggak selesai. Apa kitab nikah 4 tahun? Apa yang mau dipelajari? Sudah 4 tahun sampai 4 tahun enggak poligami juga. Maksudnya, ngapain belajar kitab nikah 4 tahun? Lama sekali, ya. Jangan terlalu detail. Enggak, kita belajar yang teratur, kemudian masuk akal, logis lah, bisa waktu kita bisa kita atur. Tapi maksud saya, ini penting. Seorang menuntut ilmu tadarruj dengan bertahap, ya. Bukan hanya sekedar semangat sana, semangat sini, kumpul sana, kumpul sini. Sudah setahun kenal ustadz, tanya masalah tertentu, aduh enggak tahu saya. Enggak tahu. Kenapa? Ketemunya minum kopi terus, jalan-jalan ngobrol terus, kapan mau belajarnya?
belajar sekali, liburnya sebulan. Nah, ini kan terjadi seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah jenggot sudah panjang, celana sudah cingkrang, oke lah. Sudah kaifa haluk ya akhi, ya Masya Allah. Sudah bahasa-bahasa Arab sedikit sudah oke. Bagus itu Islami, ya. Tapi ilmunya mana? Ilmunya mana? Ya. Kadang juga gini, selera. Saya senang ustadz itu. Tunggu, ustadz itu ngajar buku apa? Kita butuh nggak? Ustadznya ngajar ini gini. Kita nggak butuh, tapi kita senang ustadznya kita ngaji. Padahal ilmu yang lebih penting yang kita perlu kita nggak datangi. Ini kesalahan. Ya. Salah seperti ini. Kita oke, ustadz yang kita sayang kita datang. Tapi bukan berarti kita selalu sama dia melulu. Kita cari ustadz yang ada keperluan. Ustadz ini direkomendasi, dia sedang ngajar buku ini, kita benar-benar datang ambil buku nyata. Nggak tanya, nggak ngerti tanya ustadz. Atau tanya kawan sebelah. Ya. Ya. Jangan pas tuntut ilmu, ngantuk. Kemudian jatuh gini, penanya jatuh sendiri. Kalau ngobrol sama ustadz, wah rame, semangat nunjukin itu, nunjukin sana di sini. Ya itu kembali kepada niat kita. Kita niat ini benar atau tidak. Saya berbicara bukan sekedar antum kepada para ustadz. Saya juga waktu di Madinah sama para ulama juga harus belajar sesuai dengan keperluan. Bukan berarti ketemu ulama ngobrol terus, ketawa ketiwi, kemudian nggak ngaji sama yang lain. Enggak, saya kenal ulama, ada yang tidak saya kenal, saya datangi. Yang penting saya nuntut ilmu. Ya, alhamdulillah. Kita alhamdulillah sekarang di tanah air dimudahkan dengan banyak ustadz, banyak orang berilmu. Ya, bukan kita datang supaya ustadz itu lihat, ya, store wajah biar dia tahu, diakui. Ya, nah, kita nggak, tanya bisa sekali, tapi jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan, berarti kita perhatian sama ustadz, bentuk penghargaan, kita salami dia, tunjukkan wajah kita, pipi kanan, pipi kiri ditunjukkan. Sudah selesai, tapi tiap hari begitu, terus ada majelis ilmu yang benar tidak kita ikuti, hanya sekedar ikut ustadz ini saja supaya menyenangkan hatinya dan kita berarti menuntut ilmu secara hawa nafsu. Menuntut ilmu sesuai dengan keperluan. Mengenal ustadz itu baik biar bisa dapat bimbingan, tetapi saya katakan tadi, waktu kita cuma sebentar, ya. Maka antum-antum yang terkumpul dalam komunitas-komunitas tertentu, saya harapkan selain ada kajian-kajian tematik, minta ustadz kajian kitab tertentu yang benar-benar otak itu benar-benar kita tertata pola pikir kita. Kemudian misalnya satu kitab selesai, ringkasannya dibaca lagi. Kalau perlu ada ujiannya, ada ujiannya. Sebenarnya demikian yang lebih baik. Sehingga nanti setelah setahun, 2 tahun kita merasa alhamdulillah kita punya ilmu yang lebih bertambah daripada comot sana comot sini nggak pernah. Makanya orang mengatakan lebih bahaya cuma tahu sebagian daripada tidak tahu sama sekali. Cuma harusnya ada 10 poin, dia baru belajar 3 poin, 7 poin dia tinggalkan, kemudian dia sudah mulai komentar. Ini lebih bahaya, lebih baik tidak tahu sama sekali. Karena baru tahu cuma 3 poin, sudah banyak komentar, lebih banyak salahnya. Dan itu kejadian. Ya. Taib, ini saja. Mungkin ya waktu sudah habis ya. Mohon maaf, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Nasihat buat saya pribadi juga pada kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan semua bisa bersatu di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, komunitas yang baik, saling mengingatkan, bersahabat yang baik adalah bersahabat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga persahabatan antum semua karena Allah Subhanahu Wa Taala langgeng di dunia sampai di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kepada kawan-kawan sekalian, para bikers seluruhnya. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menambah beratnya timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.